Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Dwi Permata dengan NIM 2401004. Di sini saya akan membuat tugas video yaitu tentang sejarah hukum agraria di Indonesia, diampu oleh Bapak M. Iqbal, AFSH MH. Sejarah hukum agraria di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada masa ini terdapat dualisme hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum agraria barat, berlaku bagi warga negara Belanda dan orang asing yang tunduk pada hukum barat, termasuk bagi mereka yang dipersamakan dengan orang barat seperti Jepang. Dan hukum agraria adat berlaku bagi warga negara asli atau pribumi. Ada beberapa peraturan hukum agraria yang berlaku di daerah pemerintahan langsung. Yang pertama Agraris Cewit nomor 55/1870. Agraria Cewit lahir pada desakan modal besar swasta pada waktu dijalankan Stelsa pada pertengahan abad 19. Agraria Cewit No. 118. Pelaksanaan dari ketentuan Agraria Cewit ini diatur dalam berbagai ketentuan dan keputusan. Salah satu yang penting ialah Koninklijk Beswet yang terkenal dengan nama Agraria Spelverkaling, berisi ketentuan bahwa semua tanah yang didapat dibuktikan aigonya, maka tanah tersebut dominnya bersifat umum. Di dalam perundang-undangan agraria barat tentu yang disebut special domain verkaling, yaitu ada sejarah hukum agraria setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Seharusnya dengan diproklamasikannya kemerdekaan negara Republik Indonesia, segala peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda menjadi hapus. Namun berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada termasuk peraturan di bidang hukum agraria masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 karena sifatnya diskriminatif. Pemerintahan memulai upaya untuk menyusun dasar-dasar hukum agraria yang akan mendatangkan produk pemerintahan kolonial Belanda di bidang hukum agraria. Upaya tersebut dibagi ke dalam 5 periode, yaitu ke-1, periode Panitia Agraria Yogyakarta, diketuai oleh Sarimin Reksodirharjo yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, periode Panitia Agraria Jakarta, diketuai oleh Sarimin Reksodirharjo, kemudian digantikan oleh Singgih Praptojiharjo. Periode Panitia Negara Urusan Agraria atau Panitia Soeharjo, diketuai oleh Soeharjo Sohedjologo. Lalu ada periode Rancangan Sunarjo dengan beberapa perubahan. Rancangan Panitia Sueharjo diajukan oleh Menteri Agraria Sueharjo kepada Dewan Menteri, kemudian diajukan kepada DPR. Lalu ada periode Rancangan Sadjarwo karena Rancangan Sunarjo disusun dengan dasar UUDS, maka rancangan tersebut ditarik. Kemudian diajukan Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria, telah disesuaikan dengan Undang-Undang 45 dan Manifesto Politik Republik Indonesia. Rancangan tersebut diajukan oleh Menteri Agraria Sadjarwo. Lalu ada hukum agraria di Indonesia setelah lahirnya UUPA, Undang-Undang Nomor
tahun 1960. Pada 14 September 1960 dengan suara bulat DPR GR menerima baik rancangan tersebut dan dipisahkan oleh Presiden Soekarno menjadi UU 05 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. UUPA diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1960 nomor 1004 dengan penjelasan dimuat dalam tambahan Lembaran Negara nomor 243 serta mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yaitu pada tanggal 24 September 1960. Lalu ada sejarah hukum agraria setelah reformasi. Reformasi agraria dalam proses yang berkesinambungan dalam penaatan kembali penguasaan pemilikan penguasa dan pemanfaatan sumber daya agraria dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintahan selalu berusaha merumuskan UU agraria baru untuk mengganti UU agraria kolonial. Semangat pembaharuan agraria kembali muncul pasca kejatuhan Soeharto yang menandakan masuknya era reformasi. Di awal dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR nomor 9 2001 yang memerintahkan agraria dilakukannya pembaharuan agraria, tak mengurangi konflik agraria yang menimbulkan korban jiwa pihak petani. Saat ini munculnya wacana untuk merevisi UUPA dengan menganggap UUPA sebagai sumber konflik, padahal sampai saat ini UUPA secara sejati belum pernah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Maka untuk mengulangi konflik agraria adalah bukan revisi, namun menjalankan UUPA sebenar-benarnya.